Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Akhta'un Sya'i'ah Yajibu Tashihuha Fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih melanjutkan kesalahan-kesalahan yang termasuk syirik akbar, yaitu yang ke-16. Betul ya? Yang ke-16, qala al-muallifu rahimahullah, al-khata', salah atau kesalahan, yaitu mengatakan ana nasraniyun, ana yahudiyun, law fa'altu kadza. Aku menjadi seorang Nasrani atau aku menjadi seorang Yahudi jika aku melakukan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang ingin menekankan sesuatu, ingin untuk melaksanakan sesuatu, dia bulatkan tekadnya, lalu dia membuat semacam ancaman terhadap dirinya. Kalau sampai saya melakukan itu, maka aku akan menjadi Nasrani atau Yahudi. Ya, jadi mengancam diri sendiri agar tidak sampai melakukan perbuatan tertentu. Kalau aku lakukan hal itu, maka aku akan pindah agama. Ya, ini diucapkan tujuannya agar dia betul-betul menjaga jangan sampai melakukan perbuatan tersebut. Maka niat yang baik seperti ini tidak dibenarkan karena mengandung konsekuensi yang buruk. Ya, maka saya mengatakan wahada khata'un fahish, ini adalah kesalahan yang buruk. Yaquluhu ba'dun nas, yang diucapkan oleh sebagian manusia, min babil yamin, dalam bab sumpah. Jadi sebenarnya orang ini bersumpah, ya, demi Allah saya tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, dia bersumpah kalau sampai melakukan perbuatan tersebut, dia akan pindah agama. Dia akan pindah agama. Wa hukmu hukmul yamin, maka hukumnya hukum sumpah. Li'annal qailina bidzalik, karena orang-orang yang mengucapkan hal tersebut, yadhunnun, mereka mengira, anna hadhil ibarah, bahwa ungkapan ini, aukad, itu lebih meyakinkan, minal halifi billahi ta'ala, daripada bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Ya, kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, orang banyak melakukannya.
dan biasanya juga dilanggar. Tapi kalau ancaman sampai murtad, nah ini bahaya. Maka supaya betul-betul sumpah ini tidak dilanggar, dia mengancam dirinya akan murtad kalau sampai melakukan hal tersebut. Ya, bagian orang mengira ungkapan semacam ini lebih meyakinkan daripada bersumpah dengan menyebut nama Allah. Fayuriduna an yu'akkidu ma yaqulun bimithli hadhil ibarah. Maka mereka ingin untuk menguatkan apa yang mereka ucapkan semisal ungkapan ini. Ya. Jadi tujuannya sekali lagi mungkin baik. Ingin agar tidak melanggar sumpahnya. Tapi caranya tidak baik. Ya, caranya tidak baik. Karena mengancam diri sendiri untuk murtad ini bahaya. Karena apa? Yang namanya orang bagaimanapun juga pasti mungkin untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Ya. Misalnya seorang bersumpah tidak melakukan perbuatan dosa seperti mencuri. Wallahi saya tidak akan mencuri. Namun ternyata ia langgar mencuri, maka dia telah melanggar sumpahnya. Dosa mencuri iya, dosa melanggar sumpah iya. Nah, supaya dia tidak mencuri, maka dia ancam dirinya sendiri untuk murtad. Ya, demi Allah, kalau sampai saya mencuri, saya akan pindah agama, saya akan murtad. Maksudnya apa? Supaya nggak murtad. Maka jangan sampai mencuri. Tapi ternyata ya, setan mampu memperdayanya sehingga pada akhirnya dia mencuri. Apa hukumnya? Maka bisa murtad dia, karena sesuai dengan sumpahnya. Kalau saya mencuri, saya pindah agama. Ternyata mencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka niat yang baik ini tidak cukup apabila menyelisih syariat. Amma idza taqada ta'zima dzalik. Adapun apabila ia meyakini pengagungan hal tersebut, jadi dia mengagungkan agama tersebut, au arada an yakuna muttasifan bidzalik, atau dia ingin agar dirinya tersifati dengan hal tersebut, kafara, maka dia kafir. Kalau saya lakukan itu, saya menjadi Yahudi. Niatnya apa? Niatnya agar menjadi Yahudi, betul-betul seperti yang ia niatkan, maka bisa kafir, bahkan kafir. Wa in arada al-bu'da an dzalik lam yakfur. Tapi kalau dia ingin menghindari hal tersebut, ini yang tadi saya sampaikan, jadi niatnya supaya tidak terjerumus ke dalam suatu dosa, makanya dia bersumpah kalau sampai melakukan dia kufur. Niatnya apa? Menjauhi dosa tersebut sehingga mengancam dirinya untuk kufur. Maka hal semacam ini tidak menjadikan dia kufur. Meskipun as-shawab yang benar, cukup kita mengucapkan wallahi, demi Allah, wa rabbil ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, wa ma ashbahaha minal halifi billah, dan yang serupa berupa sumpah dengan menyebut nama Allah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada yang lebih meyakinkan dibandingkan dengan sumpah menyebut nama Allah. Ketika seseorang ingin bersumpah menguatkan sesuatu, maka cukup ia katakan wallahi, demi Allah, ya, demi Tuhan, Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya manusia, demi pencipta alam semesta dan yang serupa dengannya. Maka ini yang paling menguatkan ucapan kita. Jangan diganti dengan hal yang lain meskipun niatnya baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana halifan falyuhlif billahi aw liyasmut, atau falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam.
pilihannya cuma dua. Kalau mau bersumpah, sebut nama Allah, jangan yang lain. Kalau tidak mau menyebut nama Allah, atau kalau tidak bisa menyebut nama Allah, maka lebih baik diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bimillatin ghairil islami kadziban fahuwa kama qala, muttafaqun alaih. Barang siapa bersumpah dengan agama selain Islam meskipun itu dusta, maka ia seperti yang ia ucapkan. Ya, terancam apa? Benar-benar keluar dari Islam. Muttafaqun alaih. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata rahimahullah, fihi bayanu ghiladhi tahrimil yaminil fajirah. Di dalamnya terdapat penjelasan beratnya pengharaman sumpah yang keji atau sumpah yang fajir, yaitu yang mengandung dosa. Wal halifi bi millati ghairil Islam, dan juga beratnya pengharaman bersumpah dengan agama selain Islam. Seperti tadi, bersumpah menjadi Yahudi, bersumpah menjadi Nasrani dalam suatu perkara. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang, huwa yahudiyun aw nasraniyun in kana kadza wa kadza. Dia menjadi Yahudi atau Nasrani ya jika melakukan ini atau itu. Aqul, kemudian saya mengatakan, aku katakan alal muslim, bagi seorang muslim, an yabta'ida an hadhil kalimat, hendaknya menjauhi ucapan-ucapan semacam ini, allati takunu sababan fi khurujihi minal Islam, yang bisa menjadi sebab keluarnya ia dari Islam. Ya, jadi jangan macam-macam dengan sumpah keluar dari Islam. Saya Yahudi, saya Nasrani, dan yang lainnya. Maka seseorang ketika ingin menguatkan ucapannya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib, yang ke-17. Al-khata', kesalahan. Qaulul ba'di inda bidayati hadithin. Inda bidayati hadithihi. Ucapan seseorang ketika memulai suatu percakapan atau suatu pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama bangsa Arab, ya, bangsa. Wa kadzalika bismil watan, demikian pula dengan nama negara. Bismi sya'ab, dengan nama masyarakat, dan yang semisalnya. Taib. Di dalam kitab aslinya langsung penjelasan yang benar seperti ini. Namun di dalam terjemahan ada tambahan, ya. Di dalam terjemahan ada tambahan. Coba kita bacakan. Membuka pembicaraan atas nama-nama tersebut adalah kebatilan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata-kata tersebut biasa digunakan kaum sosialis dan sekuler. Ya, semoga Allah memberi hidayah pada mereka. Sedangkan pembukaan atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dapat mendatangkan keberkahan, sehingga tidak dibolehkan mengganti dengan selainnya. Ya, jadi memulai pembicaraan dengan menyebut nama selain Allah, dengan nama bangsa, dengan nama ya apa namanya negeri, ya, dan yang semisalnya. Kemudian waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga, kalau ini tidak ada terjemahan. Kalau ini tidak ada terjemahan. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-bada'ata bi khutbatil hajah, mengajarkan para sahabatnya untuk memulai pembicaraan dengan khutbatil hajah, memuji Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kami memujinya, ya,
kami meminta pertolongan kepadanya dan kami meminta ampunan kepadanya. Kama kana yu'allimuhumus surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan para sahabat surat Al-Qur'an. Ya. Jadi termasuk kesalahan adalah memulai ucapan dengan menyebut nama selain Allah. Yang betul bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berkata al-muallif rahimahullah, qala Syekh Muhammad Al-Hamid As-Suri. Syekh Muhammad Al-Hamid As-Suri, yaitu berasal dari Suriah, alimu Humah atau Hamah, seorang ulama dari kota Hamad, salah satu kota yang ada di Suriah. Manasuhu, beliau pernah mengucapkan dalam suatu kitabnya, sya'a fi istiftahil ihtifalat, tersebar di sebagian pembukaan acara-acara, an yaqula ariful hafl, seorang yang memimpin acara atau pemandu acara, pembawa acara itu mengucapkan bismillahil aliyyil qadir, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi lagi mulia, bismil arubah, bismil watan, dengan nama bangsa Arab, nama negeri, naftatihu hadal hafla, kita buka acara ini dengan demikian dan demikian, ila akhirih, hingga akhirnya. Ya. Nah, kemudian beliau mengomentari al-iftitahu bismil aliyyil qadir, memulai pembukaan dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, hamidun jiddan, itu sangat mulia, sangat terpuji. Fala malama alaih, maka tidak ada celaan terhadapnya. Ya, bismillahil aliyyil qadir sama dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahil azizil ghaffar misalkan, karena semua itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau bismillahirrahmanirrahim, mau bismillahil aliyyil qadir, yang penting yang disebutkan asmaul husna, maka tidak ada masalah, bahkan terpuji. Bal fihi ajrun, bahkan di dalamnya terdapat pahala. Mahma sahibat huniyatun salihah, tatkala diiringi dengan niat yang baik. Ya, dia ingin memuji Allah di hadapan manusia, dia ingin menyanjung Allah di hadapan orang-orang yang mendengar, betul-betul mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang-orang kafir mungkin menyebut nama selain Allah, maka seorang pembawa acara dalam sebuah perhelatan atau acara besar berkata bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan ya menggelegar, ya membuat acara itu gempar. Yang lain menyebut nama selain Allah, orang ini berani menyebut nama Allah, tidak, yaitu canggung. Kalau dia niatnya itu baik, maka justru mendapat pahala. Walam yudakhal al-hafla mukhalafatun syar'iyyah, dan acara tersebut tidak dimasuki penyelisihan terhadap syariat. Ya, kalau memulai pembicaraan dengan menyebut nama Allah, maka tidak ada penyelisihan. Lakinnahu bismil arubah, tetapi ada penyematan setelahnya dengan menyebut nama bangsa Arab. Wa bismil watan, dengan nama negeri. Ghairu jaizin syar'an, maka ini tidak boleh secara syar'i. Ya, lo kan sudah disebut nama Allah, betul, sudah disebut nama Allah, maka tidak perlu kita menyebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan kata dan.
dengan nama Allah dan dengan nama bangsa dan dengan nama negeri. Maka seakan-akan ada penyamaan antara Allah dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Ya, maka hal semacam ini tidak boleh. Li ikhlalihi bitauhid, karena kesalahan di dalam masalah tauhid. Ya. Wa huwa akadu haqqillahi 'alal 'abid, dan tauhid adalah hak Allah yang paling kuat bagi seorang hamba. Ya. Walau anna syirkan lafziyan, meskipun hanya syirik secara lafaz, nahwa hadza, semacam ini, sahiba zikrallahi ala dzabihah, yang menyertai penyebutan nama Allah bersama atau dikala menyembelih, la haruma akluha, maka haram memakannya. Wa tabarat kal maitah, maka dianggap seperti bangkai. Ya, walau kana al madhkuru ma asmillahi rasulan aw malakan aw kainan ghaira ismillahi azza wajalla, meskipun nama yang disebutkan bersama dengan nama Allah itu rasul, malaikat, atau apapun selain nama Allah azza wajalla. Ya, jadi anggaplah kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, kita tidak menyamakan Allah dengan bangsa yang merupakan ciptaannya. Anggaplah kesyirikan hanya dari segi lafaz, kesalahan. Bismillah wa bismil arubah, dengan nama Allah, dengan nama bangsa Arab. Ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kesalahan ini ada pada sembelihan dengan nama Allah dan nama malaikat, langsung apa menyembelih hewan, maka Syekh mengatakan hewan sembelihan itu bisa menjadi haram. Ya, karena dia telah menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, meskipun ada penyebutan nama Allah. Maka yang boleh hanya menyebut nama Allah, bismillah, sembelih, baru halal. Tapi kalau bismillah wa bismi fulan, maka ini menjadi syirik, meskipun hanya dari segi lafaz. Artinya secara keyakinan dia tidak meyakini bahwa fulan itulah yang memberikannya hewan kurban. Ya, fulan ini yang memiliki kuasa atas penyembelihan ini, tidak, hanya sekedar lafaz saja. Ya, maka status hewan sembelihan itu bisa menjadi haram, meskipun hanya salah ucap, karena fatal. Bismillah wa bismi fulan, meskipun yang disebutkan itu rasul, malaikat, siapapun, maka status hewan sembelihan bisa menjadi haram. Maka nggak boleh kita menyembelih menyebut nama selain Allah sama sekali, baik disebutkan sendiri dengan nama Mbah Fulan nyembelih, maka jelas kesyirikannya, atau dengan nama Allah lalu dia menyebut juga nama selain Allah, ini juga sama. Maka satu-satunya yang boleh disebut ketika disembelih, ketika menyembelih hewan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Bismil Aziz, ya, selama itu nama Allah tidak mengapa. Kemudian beliau mengatakan di sini, innana ma'a taqdirina lil arubah, sesungguhnya bersamaan dengan penghormatan kami terhadap bangsa Arab, wal watan, dan negeri, alladaini naktanifuha tashri'atullah atau tashri'atillahi ta'ala, ya, atau alladaini taktanifuha tashri'atullahi ta'ala, yang keduanya merupakan pembelaan yang berdasarkan syariat Allah Ta'ala, wa ta'limatuhu samiyah,
dan simbol-simbol yang tinggi, ma'atamjidina laha, bersama dengan pemuliaan kami kepadanya, wa da'watina linasrihima, dan seruan kami untuk membela keduanya. Maksudnya di sini menyebut nama bangsa Arab dan negeri-negerinya. Secara asal kita menghormati, menghargai negeri tertentu tidak mengapa, enggak masalah. Mencintai negeri kita atau negeri yang orang tersebut merasa mendapatkan jasa yang banyak, tinggal di sana lalu mencintainya, menghargainya, tidak mengapa. Ya. Namun la nara bitasmiyati bihima sa'ighatan, tapi kami tidak melihat penyebutan keduanya dalam memulai suatu pembicaraan, apalagi disandingkan dengan nama Allah, itu boleh. Kami memandang itu tidak boleh. Lima fiha min khadasi tauhid, karena di dalamnya terdapat perendahan tauhid, wa jarhihi, dan pencelaan terhadap tauhid. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan selainnya, dengan nama Allah, dengan nama bangsa, dengan nama ini dan itu. Bagaimana mungkin bisa Allah disejajarkan dengan selainnya? Wa tauhidu ruknullahi syadid, sedangkan tauhid adalah rukun Allah yang paling kuat. Wa imaduhul aqwa, tiang yang paling kokoh. Wa huwa a'zamu matlubin ibta'atsallahu alaihi kullan nabiyyin mursalin. Ya, dan tauhid adalah misi yang paling agung tatkala Allah mengutus setiap nabi dan rasul, setiap nabi yang diutus. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penukilan dari kitab Rududun ala Abatil oleh Syekh Muhammad Al-Hamid As-Suri. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan oleh Syekh di sini itu hal yang benar. Tidak boleh kita menyebut nama Allah disandingkan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditambah lagi hal yang mirip yang mungkin bisa kita jadikan sebagai dasar adalah dilarangnya kita menyebutkan sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dan selain Allah. Ya. Masya Allahu wa syi'ta. Karena suatu ketika ada seseorang yang berkata di hadapan Nabi SAW, Masya Allah, semua terjadi atas kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendakmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ya menegurnya dengan keras, qul Masya Allah, ucapkan Masya Allah saja, ucapkan terjadi atas kehendak Allah saja, nggak usah ditambahi dan kehendakmu. Ya, perhatikan di sini Rasulullah SAW mengingkari disebutkannya kehendak beliau sejajar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip dengan apa? Bismillah wa bismi fulan, dengan nama Allah dan dengan nama ini dan itu. Ya, jadi sisi pendalilannya jelas. Rasul ya melarang seseorang untuk menyebutkan kehendaknya bersama dengan kehendak Allah. Ucapkan Masya Allah saja, cukup Masya Allah, terjadi atas kehendak Allah. Sama dengan apa? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim saja, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Titik, tidak perlu tambahi, dan dengan nama fulan dan fulan. Ya. Jadi kritikan dari Syekh Muhammad Al-Hamid As-Suri ini ada benarnya. Namun di sini
Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, aku katakan wajadtu fil kitabil mazkur, aku mendapati di dalam kitab yang disebutkan ya. Jadi aku mendapati sesuatu yang disebutkan di dalam kitab tersebut, akhta syirkiyah, kesalahan yang berbau kesyirikan, tu'aridut tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Wa dzalika hina masuil, yang demikian itu ketika beliau ditanya. Jadi Syekh Muhammad Al-Hamid As-Suri di bukunya tersebut ditanya tentang suatu perkara. Apa itu? Hal hunaka aqtab wa abdal wa aghwas, apakah ada aqtab, abdal, aghwas? Ya. Apa itu? Apa itu? Hah? Oh iya, ada terjemahnya. Ada. Jadi itu nama wali, wali kutub, wali ghaus, wali badal. Bukan Mbak. Ini masyhur ini ya, aqtab ya. Pokoknya wali tertentu yang memiliki kuasa. Memiliki kuasa, diyakini seperti itu. Apakah ada? Ya. Faqal, maka beliau penulis ini mengatakan, na'am hunaka aqtab wa abdal wa aghwas. Iya, ada wali aqtab, ada abdal, ada aghwas. Walakin la yusammal ghawsu ghawsan illa hinama yultaja'u ilaihi. Ya, tetapi tidak dinamakan ghaus, tidak dinamakan apa? Ghaus, ya, ketika seseorang itu meminta tidak dikala terdesak. Ya, maknanya kalau betul-betul diharapkan menjadi tempat berlindung, maka itu baru tidak diperbolehkan. Ya, maknanya sebenarnya beliau penulis ini sedikit berkilah mengakui adanya wali, tetapi menjadi syirik kalau dimintai perlindungan. Tapi kalau sekedar menyakui ada, cuman ada, maka seakan-akan bukan kesyirikan. Ya. Jadi baru jatuh syirik kalau sudah dimintai. Kalau sudah dijadikan tempat berlindung. Wahai ahli fulan, tolong saya, itu baru. Wahai wali aqtab, tolong saya, baru syirik. Tapi kalau hanya sekedar mengakui adanya mereka, tapi nggak minta tolong kepada mereka, seakan-akan ini tidak syirik. Padahal diantara yaitu apa kandungan tauhid, diantara prinsip dalam tauhid, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi nggak boleh kita mengakui ada wali yang memiliki kuasa di tempat-tempat tertentu, meskipun kita nggak minta tolong, paham ya? Kita nggak pernah minta tolong sama wali, tapi kita mengakui ada wali itu. Ya, sama seperti kita nggak pernah minta ke orang yang sudah mati. Orang sudah mati, kita nggak minta kepada mereka, tapi kita meyakini mereka itu ada yang bisa dimintai oleh orang-orang tertentu. Jadi mengakui eksistensi mereka meskipun tidak beribadah kepada mereka, maka ini masih belum sempurna di dalam membahas tauhid, karena harus berlepas diri. Tidak boleh mengakui ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat selain Allah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian
Wa hunaka syirkun akbar waqa'a fihi katsirun minas sufiyah. Dan juga di sana ada syirik akbar yang terjadi pada sebagian banyak kaum sufiyah. Fal abdal wal aqwas yaltaji'una ilaihim inda syada'id. Maka wali abdal, wali aqwas, mereka meminta perlindungan kepada mereka ketika kondisi genting. Wa yastaghitsuna bihim indal masaib. Dan mereka meminta pertolongan kepada mereka di saat musibah. Allah Ta'ala yaruddu alaihim hina maqala anis sahabah. Sedangkan Allah membantah mereka ya ketika berkata tentang para sahabat, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian, maka Allah kabulkan bagi kalian. Ya, jadi beristighosah kepada Allah baru dikabulkan. Dan juga Allah berfirman, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Jadi jangan sekalipun kita mengakui ada sesuatu selain Allah yang bisa dimintai pertolongan oleh siapa? Manusia. Bisa dipahami ya? Jadi nggak boleh kita mengakui adanya hal semacam itu. Saya nggak minta kok. Iya, meskipun Anda tidak meminta kepada wali-wali tersebut, tapi Anda mengakui keberadaan mereka yang dimintai oleh sebagian manusia, maka itu sama dengan apa? Mempercayai mereka. Sama dengan Anda tidak berlepas diri dari kesyirikan. Di situ letak kesalahannya. Ya. Sama dengan saya tidak beriman terhadap agama selain Islam. Saya tidak beriman kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi semua agama sama. Nah, apa kira-kira? Boleh nggak? Saya Islam, saya pilih Islam. Saya nggak beriman dengan mereka. Saya tidak beriman dengan selain Islam. Tapi biarkan saja mereka. Dalam artian, ya semua orang sama, agamanya sama. Cuman saya tidak ikut mereka. Maka ini tetap tidak dikatakan tauhid. Maka harus apa? Tegas. Lakum dinukum waliyadin. Ini bukan berarti kita memaksa, tidak. Kita nggak memaksa. Dalam masalah agama la ikraha fid din, tapi mengakui eksistensi mereka, menganggap mereka itu sama dengan kita, maka ini tidak boleh. Ya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, al mu'minin kal mujrimin. Apakah kami jadikan orang yang beriman sama dengan orang-orang yang berdosa? Maka tentu tidak sama. Naam, fal mughitsu wal malja'u, maka yang memberi pertolongan dan yang menjadi tempat perlindungan huwallahu wahdah, hanya Allah semata. Wa qad talabat min waladihi, wa qad talabtu, ini ya. Ini urusan pribadi sebenarnya. Dan aku meminta, Syekh penulis ini yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah meminta min waladihi pada anaknya siapa? Sepertinya anaknya Syekh Muhammad Al-Hamid Al-Asuri. Saya meminta kepada putranya yang bernama Abdurrahman an yu'alliqa 'alal kitab, untuk memberi catatan pada kitab ayahnya tersebut. Ya. Bahasa kita, li bapakmu itu ada kesalahan di tulisannya. Ya, coba kamu beri komentar, gitu ya. Farafadha, maka sang anak pun menolak. Waqal, dan mengatakan, abi yatahammalul mas'uliyah, biarkan ayahku yang bertanggung jawab atas tulisannya sendiri. Allahul musta'an. Ya. Jadi Syekh di sini sebenarnya baik mengingatkan sang anak. Kalau abimu, ayahmu ada kesalahan di dalam tulisan, maka kamu sebagai anak berikan keterangan. Ya, ini untuk membebaskan ayahmu dari kesalahan, agar nanti nggak ada yang ngikuti kesalahan ayahmu. Ya, setidaknya kamu sebagai anak telah memperingatkan. Ya, ayahku menulis kitab ini ada kesalahan dalam masalah tauhid di sini, maka yang benar seperti ini. Nah, orang-orang yang membaca kitab itu nanti akan apa? Memperingatkan agar jangan sampai mengikuti pendapat ayahnya. Tapi sang anak justru mengatakan,
biarkan ayahku yang bertanggung jawab, ya. Allahul a'lam bissawab. Taib, yang ke-18, al-khata', kesalahan ar-rajulul fulani la yastahiqul khaira aw syarr. Ya, orang itu tidak berhak mendapatkan keburukan atau kebaikan, ya. Jadi ungkapan harusnya orang itu tidak ditimpa musibah. Misalkan ada orang yang baik di mata kita, lalu dia ditimpa musibah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang komen, orang sebaik itu harusnya nggak boleh kena musibah. Tahu? Sebaliknya ada orang yang jahat, orang yang sangat-sangat tidak baik, ternyata dapat rezeki, ternyata hidupnya makmur, lalu nyeletuk. Harusnya orang itu nggak boleh jadi orang yang makmur, ya. Harusnya orang itu nggak boleh seberuntung itu, ya. Bisa dipahami? Maka jelas hadza i'tiradun 'ala Allah. Ini bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi annahu ghairu adil, seakan-akan Allah tidak apa? Adil. Orang baik-baik kok diuji, orang jahat-jahat kok dikasih nikmat. Seakan-akan ini makna dari ucapannya, ya. Orang itu harusnya tidak mendapat musibah, orang itu harusnya tidak mendapat nikmat. Wa hakim, dan tuduhan kepada Allah seakan-akan Allah tidak bijaksana. Yunzilu syarra ala man la yastahiq, karena telah menimpakan keburukan pada orang yang tidak berhak menurut kita, ya. Menurut kita orang baik harusnya nggak kena musibah, kasihan kan, ya, menurut kita. Au yu'til khaira liman la yastahiq, atau seakan-akan Allah itu memberi kebaikan, memberi nikmat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang jahat kok dikasih kehidupan yang enak, nggak pantas, ya. Wa rubbama yuaddi hadzal i'tiradu ila al-kufr, maka bisa jadi, ya, bentuk protes ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, alladzi yukhrijuhu minal Islam, yang bisa mengeluarkan orang yang mengucapkannya dari Islam. Kenapa? Li'anna syarra wal khaira qad yakunu ibtila'an minallah, karena bisa jadi keburukan dan kebaikan itu ujian dari Allah. Orang baik kok dikasih ujian sama Allah, seakan-akan orang itu tidak pantas menerimanya. Padahal dengan ujian itu bisa jadi Allah angkat derajatnya dengan kesabarannya, ya. Orang jahat kok dikasih nikmat, gak pantas. Maka bisa jadi dengan nikmat itu justru Allah mengujinya. Apa yang kita kenal dengan istidraj, ya. Nikmat di dunia sementara membuatnya terlena, nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang dahsyat. Ini yang nggak kita ketahui, tapi kita asal aja ngomong, menurut saya orang itu nggak layak diuji seperti ini, menurut saya orang itu nggak layak diberi nikmat sebesar ini. Ini seakan-akan kita menuduh Allah tidak adil, padahal ujian atau nikmat itu musibah atau nikmat itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan apa? Keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi Allah Maha Adil. Allah tahu orang yang baik diuji dengan musibah dengan hikmah yang tidak kita ketahui, dan Allah Maha tahu orang yang jahat diberi nikmat terus agar mendapatkan azab yang lebih dahsyat yang tidak kita ketahui. Maka nggak boleh kita memprotes takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
As-shawab, maka ucapan yang benar, ar-rajulul fulani ibtalahu Allahu liyakhtabirah. Orang itu sedang diuji Allah. Selesai. Ya Allah, orang baik kok mendapatkan musibah ya. Wah, benar-benar Allah telah menguji kesabarannya. Ya Allah, orang jahat kok dapat nikmat terus ya. Wah, benar-benar Allah telah menguji apakah dia pantas mendapatkan istidraj atau tidak. Nah, itu benar. Bukan memprotes, tapi mencoba mengambil hikmah. Dia sedang diuji Allah. Karena dia orang baik, ya, orang yang sabar, tapi Allah mengujinya dengan musibah. Maka ini boleh, ucapan semacam ini boleh. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Dan kami uji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itu orang-orang yang tatkala ditimpa musibah mereka mengatakan, kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi nggak boleh kita protes terhadap takdir Allah, seakan-akan kita lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir di bab yang kedua, bab kedua ini. Iya, bab kedua ya. Ke-19, al-khata', kesalahan. Qaulu ba'din nas, ucapan sebagian orang, ma'budatul jamahir, ma'budul jamahir, uhibbuhu lidarajatil ibadah. Perhatikan di situ ya, terjemahan yang tepat, ma'budatul jamahir, wanita ini disembah oleh publik. Ma'budul jamahir, laki-laki ini disembah oleh publik. Maka aku mencintainya dengan derajat peribadatan. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau diterjemahkan dielu-elukan ya, dielukan, disanjung, ya itu semakna ya. Maka sebenarnya yang lebih tepat penerjemahannya itu disembah, ma'budah, karena teks aslinya itu ma'budah. Kalau wanita ma'budah, wanita ini disembah oleh masyarakat. Ma'budul jamahir, laki-laki ini disembah oleh masyarakat. Wa hada syirkun akbar, maka ini syirik besar. Li'annal ibadata, karena ibadah la tajusu illa lillahi wahdah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah semata. Wa qad khalaqallahu al-khalqa lidzalik, dan sungguh Allah telah menciptakan makhluknya untuk yang demikian itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi ucapan wanita ini disembah oleh masyarakat, laki-laki ini disembah oleh masyarakat, ini tidak boleh. As-shawab, yang boleh, mahbubul jamahir. Lihat ya, terjemahnya sama kan? Yang atas dielulukan, yang salah dielulukan, yang benar juga dielulukan ya. Maka secara tekstual mahbub itu artinya dicintai, bolehlah diartikan dielulukan, tapi tidak sampai tingkat sesembahan ya. Tokoh ini dicintai masyarakat, tokoh ini dihormati masyarakat, boleh. Uhibbuhu hubban katsiran, saya mencintai dengan cinta yang sangat, ini boleh ya. Jadi bedakan di kitab terjemahan antara yang salah dan yang benar. Yang salah disembah ya,
orang ini disembah oleh apa? Publik. Perempuan ini disembah oleh publik, laki-laki ini disembah oleh publik. Aku mencintainya sampai tingkat penyembahan. Ini keliru. Adapun kalau mengatakan orang ini dicintai publik, ya, orang ini dicintai masyarakat, maka boleh. Kemudian di dalam kitab terjemahan ada keterangan yang tidak ada di kitab aslinya. Kata-kata ini tidak boleh diucapkan kecuali untuk orang yang berhak dicintai. Jadi meskipun kita boleh mengatakan orang ini dicintai masyarakat, tapi nggak boleh sembarangan kita ucapkan, kecuali kepada orang yang memang benar-benar pantas dicintai. Maknanya, kalau seandainya ada tokoh keburukan lalu kita nyeletuk orang ini dicintai oleh masyarakat, nggak boleh. Dicintai karena kemaksiatannya, nggak boleh. Ya, maka orang yang berhak untuk kita sanjung dan kita cintai orang-orang yang memang pantas dicintai. Ya, seperti saudara, orang tua dan lainnya, bukan kepada orang fasik yang bermaksiat kepada Allah dan mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama, bid'ah, apa yang bukan berasal darinya. Itu tambahan dari terjemahan yang tidak ada di dalam kitab. Kemudian wala yajuzu laha an takuna mahbubatan lil ajanib. Dan tidak boleh kalau seorang wanita itu disebutkan wanita ini dicintai masyarakat. Karena apa? Wanita tidak boleh dicintai oleh orang asing. Ya. Jadi menghindari kata-kata mencintai seorang wanita yang bukan keluarganya atau orang-orang asing. Artinya begini. Misalkan istri kita memiliki pengaruh yang baik di masyarakat. Lalu ada orang yang menyeletuk, ibu ini dicintai oleh bapak-bapak di sini misalkan. Meskipun konteksnya mungkin di dalam kebaikannya terhadap istri-istri mereka misalkan. Ya, wah ibu ini luar biasa, bapak-bapak ngefans sama ibu ini misalkan. Kita sebagai suami merasa risih karena istri kita dicintai oleh laki-laki ya asing. Nah ini sebenarnya wallahu a'lam bishawab hanya menghindari kesan ataupun celah yang bisa mengakibatkan pada keburukan. Adapun seorang laki-laki dalam hal ini pemimpin, maka masyarakat secara umum berhak untuk mencintainya, laki-laki maupun wanita, karena laki-laki memang menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau seorang wanita lalu disebutkan ibu ini ya dicintai oleh masyarakat yang sifatnya itu apa? Umum, ada laki-laki dan perempuan, maka wallahu a'lam bishawab untuk menghindarinya lebih baik dihindari ya, demi menjaga diri dari fitnah lebih baik dihindari. Intinya jangan ditonjolkan seorang wanita itu dicintai oleh masyarakat. Ya, jangan sampai hal seperti itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari pembahasan bab yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bab yang ketiga. Akhta'un minasyirkil asghar, kesalahan yang termasuk syirik kecil. Wallahu taala alam bissawab. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Nggih. Jadi terkait dengan Al-Baqarah 157 dari ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ada sholawat dan ada rahmat. Kita terjemahkan sholawat dengan salam. Saya ingin tahu perbedaan antara sholawat
salam dan rahmat. Taib. Sholawat dan salam, sholawat dan rahmat. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami, sholawat Allah kepada hambanya itu maknanya adalah Allah akan menjaga hambanya, mengawasi hambanya, memberikan perlindungan kepada hambanya. Ya. Adapun salam juga memiliki makna yang mirip. Ya. Salam Allah kepada hambanya, itu Allah akan menyelamatkan hambanya, memberi keselamatan pada hambanya. Adapun rahmat, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Dan ini berbeda ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau solawat kepada Rasul itu artinya kita mendoakan kebaikan bagi Rasulullah, memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah. Dan salam kita mendoakan keselamatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih maknanya ya seperti itu. Ya, Allah alam sahab. Sami-sami. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Untuk salam itu kan bacaan salam atau kita pengucapan salam, assalamualaikum kan bisa ya, atau mungkin ada tingkatannya sudah menurut. Nah, ketika menitipkan salam itu apakah ada kita juga menyampaikan doa assalamualaikum atau cukup titip salam saja dengan kata-kata salam itu sudah cukup saja? Taib. Kalau kita mau titip salam kepada teman, apakah perlu assalamualaikum untuk temanku ya gitu? Ya, misalnya seperti itu, ada sedikit kerancuan. Iya, memang rancu. Karena assalamualaikum, semoga keselamatan bagi Anda, bukan kepada orang ketiga. Ini kan konteksnya kita mau titip salam kepada orang ketiga. Maka kalau pakai bahasa Arab, ya, salim alaih atau balik salami ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia, sampaikan salamku kepadanya. Maksudnya titip salam kepadanya, titip agar dia mendapatkan doa keselamatan dariku. Itu makna dari titip salam. Ada yang tanya lagi? Ya. Jadi titip salam itu maknanya apa? Kalau kita titip salam itu mungkin sekedar tegur sapa ya. Padahal titip salam itu lebih dari sekedar tegur sapa. Sebagaimana kita mengucapkan salam kepada yang kita ajak bicara, ya, assalamualaikum, gitu ya. Kita mendoakan keselamatan baginya. Ya. Dan kalau kita mendoakan keselamatan kepada saudara kita, ya bisa kita sampaikan salamku kepadanya, sampaikan doa keselamatan dariku untuknya. Itu kalau mau disyarah, sampaikan kepadanya bahwa aku mendoakan keselamatan untuknya. Diringkas titip salam. Harusnya orang kalau mengucapkan titip salam ada makna itu di dalam hatinya, bukan sekedar tegur sapa. Bisa dipahami? Ya. Nah, cuman kalau ternyata kita titip salam hanya sekedar niatnya nyapa, mungkin ya dapat pahalanya cuman pahala sapaan. Tapi kalau ada kesan titip salam ya dalam hati kita, saya mendoakan keselamatan untuknya dan saya titipkan doa ini melalui fulan. Nah, mungkin itu jauh lebih baik. Hadirkan niat kita mendoakan keselamatan buat orang lain melalui orang yang kita titipkan tadi. Ya. Seolah kita juga sebagai amanah gitu saja. Kita yang dititipi, iya jelas.
Saya sampaikan kalau ketemu. Sampaikan. Antum dapat salam dari fulan. Baru yang kita, oh alaika wa alaikassalam. Itu ada jawabannya. Kalau kita dapat titipan salam, kita jawabnya alaika wa alaihissalam. Ya. Misalnya antum mengatakan ada salam dari fulan, lalu saya jawab alaika wa alaihissalam, semoga keselamatan untukmu dan fulan. Nah itu jawabnya. Tapi kalau kita yang nitip, ya wallahu alam ya, bahasa yang paling mudah titipkan salam untuknya ya. Atau kalau mau ya sampaikan bahwa saya mendoakan keselamatan untuknya. Kurang praktis ya. Oke, Pak monggo silakan. Oke, sami-sami. Oke. Oke. Iya, jadi yang jelas di sini dinukil penjelasan dari Imam Nawawi. Ada kan terjemahan ya? Halaman 23, halaman 23. Sekelas Imam An-Nawawi mengatakan. Coba saya baca terjemahnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat penjelasan beratnya pengharaman sumpah keji dan sumpah dengan agama selain Islam. Seperti perkataannya, dia seorang Yahudi atau Nasrani bila ia berbuat begini dan begitu. Jadi sepertinya di zaman Imam Nawawi ada. Iya. Ya kalau kita nggak baca penjelasan Imam An-Nawawi, mungkin kita masa ada sih. Tapi ternyata sekelas Imam Nawawi menyampaikan hal ini, berarti itu ada di zaman beliau. Ya. Ya. Ya, kalau yang sering kan potong tangan saya. Ngancam kan. Nah, ini akidah. Saya murtad kalau sampai saya melakukan ini. Makanya ini salah. Ya, ini salah. Ya. Meskipun demikian, ya tadi kita sampaikan niatnya baik, tapi ya niat yang baik, tapi kalau menyelisih syariat ya tetap salah. Nah, maka cukup demi Allah, itu saja. Jangan berlebih-lebihan, itu aja. Okay. Jadi ini fenomena yang memang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ya, sehingga kita menjadi tahu bahwa ini ya insya Allah nyata, gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, sami-sami. Ya. Di dalam penyembelihan kurban, misalkan saya membeli kurban dan niatan kan duanya kan biasanya Bismillah ya Allah. Allahu Akbar. Terus di dalam hati itu diselipkan niat-niat mungkin supaya hajat-hajat tertentu itu duniawi, maksudnya tidak terkabul, itu boleh nggak? Jika itu diniatkan sebagai tawassul dengan amal soleh boleh. Ya. Jadi kita menjadikan amal soleh sebagai perantara agar harapan kita terkabul. Ini boleh. Di antara contoh dalil yang sangat jelas, 3 orang yang terjebak di gua. Tahu ya kisahnya, panjang, sering kita bahas. 3 orang ini terjebak di gua, lalu mereka berinisiatif minta kepada Allah dengan menyebut amal soleh kita yang kita anggap bisa mendatangkan, yaitu pertolongan dari Allah. Orang yang pertama berbakti pada orang tua, kan gitu ya. Ya Allah, jika baktiku kepada orang tua ini ikhlas karenamu, maka berilah kami jalan keluar. Doakan ini, ya kan? Nah, maka kaitannya dengan ibadah kita, ya Allah, jika sembelihanku ini ikhlas karenamu, maka kabulkanlah hajatku. Dalam hati seperti itu boleh. Ya. Kita berharap kepada Allah dengan amal soleh kita. Ini namanya apa? Tawassul. Dan tawassul semacam ini boleh, karena memang ada dalilnya. Ya.
Nggih. Seberat apa dosanya, Ustaz? Ketika seseorang mengucapkan sumpahnya demi Allah, Allahi, tapi dia berbohong, ingkar dengan apa yang dia sumpahkan. Seberat apa? Iya, dosanya. Tergantung dosa yang dilakukan. Demi Allah saya tidak akan mencuri tapi nyuri, maka dia dosa karena mencurinya. Adapun dia bersumpah dengan nama Allah, tetap dinilai suatu ibadah karena dia mengakukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bohong. Iya. Tapi dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Biasanya itu Alasan. gitu jadi Ustaz. Wedi ngucapno sumpah demi Allah, wedi ngucapno Allah sumpah. Sumpah apa maksudnya? Sumpah lainnya maksudnya. Sumpah lainnya gimana? Supaya dia apa? Menghindari sumpah demi Allah gitu. Kan konsekuensi dosa yang besar gitu. Tapi dia bersumpah nggak dengan selain Allah? Ya makanya itu biasanya orang-orang Ustaz Gini. Orang tahu kalau menyebut nama Allah itu harus dihormati. Akhirnya demi Allah kamu nggak ngambil, wis lah. Nah, ya. Ya lebih baik dia begitu daripada dia bersumpah dengan menyembah Allah tapi dusta. Dan jelas orang seperti ini ya wala pancene modelmu. Ya. Tapi kalau dia berani menyebut nama Allah, mungkin dia selamat dari tuduhan. Tapi dia jatuh pada dosa besar, dusta. Iya. Ya, dusta. Jadi jangan bawa nama Allah untuk kedustaan. Ya, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan kalian nama Allah sebagai tameng dalam sumpah kalian. Makanya kalau dusta ya jadikan nama Allah sebagai tameng kita untuk selamat ya, maka ini dosa besar. Dosanya double saja. Dosanya double. Iya, karena menjadikan nama Allah sebagai tameng untuk berbohongnya, sehingga dia tidak dihukum selamat di dunia, tapi di akhirat ya hati-hati. Maka lebih baik mengakui kesalahan, atau tadi bulat-bulat ternyata orang tahu wala tiba-tiba ya. Meskipun akhirnya dia malu karena nggak berani bersumpah ya, nggak ada bersumpah berarti kan mengakui kesalahan, kan begitu logikanya. Aku mau disumpah gak? Ya wis kamu sing salah, ya sudah dihukum, suruh nempui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukup. Yes. Gimana? Iya, itu termasuk penyalahgunaan ya. Insya Allah itu untuk sebenarnya untuk niat ya. Jadi bukan dipakai untuk ngeles. Ya. Tapi kembali kepada niat sekali lagi ya. Kita nggak bisa nilai niat orang. Tapi bagi kita hati-hati. Mengucapkan insya Allah itu supaya kita komitmen, bukan untuk ngeles. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.